boleh tentang walaupun tak 24 apa kasih dijelaskan hadisnya ada. Tapi ketika kita bertanya tanggal 17 mana dalilnya, orang nggak bisa menunjukkan dalilnya Pak Firman. Cuma saya mendapat sejarah itu statement Bung Karno. Bung Karno punya statement karena Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus bulan Ramadan dikaitkan dengan angka 17. Jadi Pak Karno senang angka 17. Itu aja sebetulnya. Tapi dalilnya lengkap Ibnu Katsir. Dan pasti Ibnu Katsir semua nggak ada pertentangan. Salafi, Ormas, Harokah suka dengan tafsir itu, nggak ada perbedaan. Baik, teruskan lagi. Ini saya mencoba merubah paradigma bapak yang salah, coba lagi. Kemudian adalah Al-Quran itu ayatnya ada muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat yang jelas, artinya sholat, wajib zakat. Oh, kita disuruh mendirikan sholat, bayar zakat. Kalau kita melihat yang sama-sama yang kita nggak tahu, tapi Allah yang tahu, Alif Lam Mim, Yasin, Toha, Nun. Nah, ya, sesuai Al-Imran ayat 7 dan 5. Kemudian apa lagi? Al-Quran ini secara bahasa Quran yang Qur'anan, artinya bacaan. Logikanya Pak, bacaan harus dibaca. Minuman harus diminum, makanan harus dimakan. Itu cara yang sederhana. Kalau makanan nggak dimakan, minuman nggak diminum, atau kurang makan, atau makan nggak teratur, atau nggak minum, pasti kena penyakit antara ginjal dan lambung. Sama juga ketika ngakuni orang Islam, beragama Islam, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Ada dampaknya. Dampaknya tiga dampak. Ayat surat Al-Quran. Surat pertama, misalkan surat Toha ayat 100. Man aqrada anhu fa'innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Ya, artinya barang siapa yang berpaling atau menjauhkan Al-Quran, maka pada hari kiamat memikul dosa yang besar. Jadi pertama Pak, akan kita mempunyai dosa yang besar. Dosa besar bukan hanya syirik kepada Allah, melawan orang tua, tapi juga salah satunya menjauhkan Al-Quran. Surat Toha ayat 100. Yang kedua, dampaknya surat Toha ayat 124. Paman Abrono An-Nikri Fa'ina Lau Mahidakan Dalika Wa Nasuru Dauman Diamati Ahmad. Ini Toha, tapi ayatnya beda, ayat 24. Ada yang dirasa. Dan misalkan yang menjauhkan Al-Quran, maka akan kami adakan hidup yang sempit. Artinya hidupnya stres, depresi, nggak tenang, nggak bahagia, tertekan karena jauh dari Al-Quran. Walaupun orang kaya misalkan, dan nanti pada hari kiamat akan dihimpun oleh Allah dalam kondisi buta mata hatinya. Dua, ancaman terakhir Al-Zumar ayat 36. Waman yakshu an-zikri rahmani nuqallib lahu syaitanan bahwa lahu qarin. Barang siapa yang menjauhkan Al-Quran, maka akan kami adakan setan-setan yang menyesatkan, dan setan itu akan menjadi teman hidupnya, kroninya. Ketika dampak orang yang menjauhkan, melupakan Al-Quran berkali. Baik, kita lanjutkan lagi Al-Quran. Nabi Muhammad kan ngajarin sama umatnya, ya bahwasanya kita nggak boleh meratap. Meratap itu sedih, ekspresinya sampai meninggikan dada, baju di kayak enggak ikat atau misalkan kematian ya, meratap itu nggak boleh. Cuma Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dalam hidupnya pernah meratap satu kali meratapnya.
kadang nggak boleh makan pakai dosa, ya kan? Ternyata masalah apa yang dilatasi oleh Nabi kita? Bapak bisa lihat surat Al-Furqan ayat 30. Jadi disitulah sedihnya Rasulullah, harapan beliau selama hidup, selama mengembangkan dakwah 23 tahun, ya, 63 tahun dakwah 23, karena 40 diangkat jadi Nabi dan Rasul. Apa bak bunyinya? Wa qala Rasul ya Rabbi inna qad ta'ala hadal Qur'ana mahduha. Ya Allah ya Tuhanku. Nah, apa Pak? Sesungguhnya kaumku umat Islam telah menjauhkan kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran dijauhkan. Ini sedihnya Rasulullah. Ya, padahal Nabi Muhammad lahir sebagai anak yatim. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, ditembak ekonomi 3 tahun lamanya sampai kelaparan, mau dibunuh waktu dia bersembunyi di Gua Sur, ya kan? Itu nggak sedih, nggak khawatir, nggak cemas, nggak takut, nggak. Tapi sebenarnya Al-Quran dijauhkan. Kalau umat Islam tidak menjauhkan kitab sucinya, nggak akan berkualitas. Yang ada hanya sebatas kuantitas jumlah. Ya, pasukan boleh nggak punya kualitas banyak doang, tapi nggak ada kualitas. Nah, akibat apa tadi? Menjauhkan Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, ya di zaman al-nas akan terjadi pada satu zaman atas umat manusia la yabqa minal islami illa ismuhu, yang tinggal dari Islam hanya sebuah nama. Yang kedua Al-Quran, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, yang tinggal dari Al-Quran hanya sebuah tulisan saja. Artinya Qurannya ada, dicetak bagus, tapi substansi di sini tidak diamalkan. Jadi keberadaan goib Al-Quran itu kalau diamalkan sebatas musabakoh tilawatil Quran al-Fajr, ya kan? Sampai ada hadiahnya. Ya. Sebab kalau diamalkan Quran mewarnai aspek kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, ideologinya diatur oleh Al-Quran, ya, politiknya diatur oleh Al-Quran, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukum, pendidikan, negara, pemerintah, militer diatur oleh Al-Quran. Cara bercocok tanam, pertanian diatur oleh Al-Quran. Tentang sumber daya alam, pengembangan sumber daya alam, minyak atau apalah ya. Seperti batu bara tadinya harus diatur oleh Al-Quran, tapi ini enggak. Ya, makanya wajar Quran tinggal sebuah tulisan. Kita kalau pakai Quran pakai apa lagi? Masa pakai tulisan apa? Masa pakai orang-orang pintar? Pintar tapi kebelian. Sahabat apapun IQ orang tak tinggi kayak Albert Einstein. Tapi 200 IQ misalkan. Tapi kalau pakai Quran, otaknya nggak disibuk. Dicelup duluan pakai Al-Quran secara maka Nabi kan waktu meninggal dunia apa wasiatnya cuma 2. Kalau tufikum amroni inta maksatun bimalan kalilu abada kitabullah wa sunnatan rasul. Aku tinggalkan 2 perkara buat kalian. Kalau kalian pegang, kalian tak akan bisa selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pegang wasiat Rasulullah. Rasul tidak mewasiatkan kepada umatnya harta kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, harta, enggak. Tapi pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Biar kita apa? Selamat dunia dan di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu, ternyata kalau bicara orang kafir, bagaimana sikapnya terhadap
Surahnya surat 41 Fusilat ayatnya 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal qulu la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata, jangan kamu mendengar, akan sungguh-sungguh aku mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Jangan, kata orang kafir di tengah zamannya, ya, buatlah kekacauan, buatlah hiruk-pikuk isi Al-Quran. Silakan ditambah-tambahin, silakan dikurang-kurangin, itu maunya dia. Buat apa? La'allakum taghlibun, agar kamu dapat mengalahkan argumentasi Al-Quran. Tuh, udah diturunkan. Orang kafir, saya sedang tak kenal Quran. Otak Yahudi kenal Quran. Dikatakan surat Al-An'am ayat 20. Orang Yahudi itu kenal Muhammad, kenal Al-Quran sebagaimana kenal anaknya sendiri, Pak. Makanya dia suka menyayangkan kitab-kitab itu Taurat, Zabur, Injil. Itu kan kitab buat kaum Bani Israil. Nah, kita cuma Bani Ismail, Quran doang. Cuma 2 Nabi Ismail Muhammad. Kalau ini Nabi 16, Pak. Dari Ishak sampai Isa. Kita bertiga yang Taurat Injil. Tuh, jadi semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Nah, kemudian ada ini surat Fatir ayat 32 surat 35. Ketika Al-Quran diturunkan, manusia terpecah menjadi 3 bagian. Ada yang menjolimi dirinya sendiri, ada yang mengkasih pertengahan, ada yang salikun khairat, berubah-ubah dalam hal kebaikan. Tuh, itu gambaran manusia ketika Allah turunkan Al-Quran surat Fatir 35 ayat 32 itu ya. Yang ini ya artinya ya bersikap tidak mengimani terhadap Al-Quran. Kalau pertengahan muktasib yang setengah-setengah kebaikan dan keburukannya dari Al-Quran sikapnya yang bagus yang pasal itu berubah pada kebaikan. Nah itu Pak. Nah itulah yang bahagia kalau sampai saya poin-poin tak ya karena penulis kenapa Quran sebagai sebuah tulisan yang pokok karena tadi isi Al-Quran tidak dijadikan sebagai landasan hukum dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat dalam rangka mewarnai semua aspek kehidupan tadi. Impor tersebut karena maka tinggal tulisan. Yang keduanya apa? Umat Islam lebih suka ajaran nenek moyang yang sesat abah-anak. Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma arsalna 'alal aba'ana aw kana aba'uhum la ya'lamun shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan pada mereka ikuti Al-Quran, mereka mengatakan tidak ya Muhammad, tidak. Kami cukup mengikuti tradisi nenek moyang kami itu, kata orang kafir Quraisy. Allah tak bertanya, apa kamu masih bertahan dengan ajaran nenek moyang yang sesat yang tidak dapat petunjuk? Al-Baqarah 170. Nanti faktor juga Al-Quran sebuah tulisan sama menjadikan dari hukum negara, bangsa, masyarakat dan mewarnai kehidupan keberadaan Islam Quran goy ya tinggal tulisan saja. Al-Quran dipakai kalau buat persalinan, wajarkan, kan yang ada duitnya tak firman. Kalau yang serem-serem tidak perang ideologi pemerintah negara atau militer, ini berbuji ini tidak mau. Jadi kita akan mengimani Quran setengah-setengah karena ancaman juga Al-Hijr surat 15 ayat 88-92 ayat. Dari barangkali yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan bisa saya sampaikan yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fatih Al-Fadilah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.